Dari Duek21, Kak gimana cerita ketemu pacaran terus nikah sama suaminya? Kayaknya ini banyak banget ya yang nanyain tentang gue sama Bang Ben suami gue. Apa perlu gue bikinin vlog berdua gitu? Kalian tanya pertanyaan apapun terus kita jawab berdua? Mau gak sih kayak gitu? Oke, lanjut ya. Ya gimana ceritanya? Waktu itu 4 tahun yang lalu gue abis patah hati ceritanya. Terus gue tuh orangnya melankolis banget. Kalau abis patah hati tuh gue kayak yang galau, sedih gitu kan. Terus gue diundang lah ke acara Halloween party sama teman gue. Terus dia bilang, Rach, lo dateng dong sini, temen gue nih ada yang mau kenalan sama lo, dia suka ngeliat foto-foto lo di Facebook lo, dia pengen ketemuan banget sama lo. Terus gue bilang, namanya Josh, hi Josh. Terus gue bilang sama dia, Josh kayaknya gue nggak pengen pacaran deh karena gue baru putus. Terus gue kalau misal buat temenan doang gue mau, tapi jangan ngarep yang kayak gimana-gimana ya, soalnya gue masih patah hati. Gue bilang kayak gitu kan sama dia. Udah lah deh Rach, lo ketemu aja dulu gitu, lo datang ya ke acara Halloween party. Terus gue bilang iya deh gitu kan. Terus sebenarnya gue tuh kayak males banget gitu, kayak keluar rumah aja tuh gue males. Tapi teman-teman gue itu yang kayak dorong-dorong gue, Rach come on, you should go gitu kan, it's time to move on. Terus ya udahlah gitu, gue dress up lah dengan gaya Lady Gaga. Fotonya ada di sini kayaknya, nanti gue bakal masukin. Terus pas sampai sana, cowok yang mau dikenalin sama gue itu justru nggak dateng karena kejebak macet di Kuningan. Terus gue ketemulah sama suami gue, di situ gue ngobrol-ngobrol. Terus ya udah langsung kayak connecting each other gitu. Gue juga bingung sih gimana ngejelasinnya. Terus sampai nikah kita pacaran, pokoknya kita kenal sampai kita nikah itu gue kenal sama dia Oktober tanggal 31 pas Halloween. Terus gue nikah tahun depannya tanggal 1 September. Jadi hitungan bulan gitu deh kita kenal gitu. Pertanyaan lagi dari Rachel Michelin Fiorita. Kak, agamanya apa? Agama ya. Boleh gak sih gak dijawab? Soalnya menurut gue, agama itu personal banget. Itu cukup gue sama Tuhan yang tahu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya, jangan marah ya. Terus dari RT RW 01. Kak, paling gak pede kalau makeup atau gaya yang kayak gimana? Gue paling gak suka kalau disuruh kondean. Gue paling gak pede kalau misalkan konde yang konde cepol gitu masih oke. Tapi kalau konde Jawa yang udah disasak tinggi gitu ya, bikin volume terus kayak ada kondenya lagi gitu, itu kayaknya gue rada-rada nggak suka sih. Bikin gue nggak nyaman gitu kalau didandanin kayak gitu. Itu sih palingan. Terus lagi dari Timezurhi. Maaf ya kalau misalkan gue bacainnya salah namanya. Kakak kan suka traveling. Dari semua tempat yang kakak pernah datengin, mana favorit kakak? Favorit gue adalah Gili Trawangan. Itu my favorite island banget. Dari Sulvia Prileni. Kak, kalau ditawarin main sinetron mau nggak? Pernah berkecimpung di dunia entertain? Penyiar mungkin? Sinetron. Ya, gue kayaknya lebih suka make up ya. Kayaknya belum sih sekarang. Pede gue. Terus pernah berkecimpung di dunia entertainment? Iya, gue pernah jadi penyiar. Lagi itu waktu masih kuliah gue pernah jadi penyiar. Dari Lip Junkie, ini harus dijawab jujur. Have you ever considered about getting lip injection like thousand Instagram beauty sudah lakukan? Oh, maksudnya kayak bibir penuh ala Kylie Jenner gitu ya? Kalau gue mungkin karena gue ngerasa belum butuh, jadi gue sama sekali belum mikirin sih hal itu. Terus ada dari Ardi Laki. Kak, bedanya beauty blogger sama beauty vlogger apa? Kakak beauty apa? Bedanya beauty blogger, kalau blogger itu ngeblog, dia lebih nulis. Kalau vlogger itu adalah video atau ngevlog seperti gue ini. Jadi gue beauty vlogger. Apalagi nih, Kak, suka dukanya married sama orang luar gimana? By the way, Kazakhstan itu di mana ya? Dari Yeni Apriliani. Suka duka. Mungkin kalau sukanya suami gue tuh bener-bener ngebebasin gue mau jadi apa aja, mau ngapain aja tuh terserah gitu, nggak harus apa-apa harus izin dia gitu. Dan dia nggak pernah berharap gue bisa masak atau misalkan di dapur ngelayanin suami tuh, kayaknya dia nggak kayak gitu sih, karena kita tuh equal banget. Terus dukanya, apa ya dukanya? Gue bingung. Gak ada duka sih sebenarnya karena gue happy-happy aja. Apa ya, mungkin kalau misalkan ini kali ya, toleransi budaya itu toleransinya kayak harus tinggi.
Itu aja kali menurut gue. Terus dari Hilma Wuli, kakak potong rambut di mana sama cat rambut di mana? Kalau di Jakarta gue potong rambut sama Mas Firman dari Firman Salon. Dia ada di Blok M sama ada di Gandaria. Terus ada dari Krista Lauri, kak kegiatannya sehari-hari apa? Kalau gue bangun tidur biasanya abis itu gue bikin sarapan, terus nyuci piring, abis itu apalagi ya? Oh, angkatin jemuran, abis itu beres-beres rumah, bikin video. Abis selesai bikin video, kalau misalkan mau makan siang gue masak, tapi kadang-kadang gue suka pergi sama teman gue buat makan siang bareng. Terus sampai rumah ngedit video, pas suami gue pulang. Udah sih, itu waktu santai gue karena dia yang masak buat makan malam. Dari Naomi Vio, hai Vio, ini teman gue di Indonesian Beauty Vlogger. Kak, waktu wedding makeup sendiri atau di makeupin sama orang? Gue makeup sendiri. Terus dari Dianda Pradana, kak gimana cara bikin orang supaya mau makeup sama kakak dan percaya sama hasilnya? Yang pertama, gue bikin portfolio gue itu biasanya di Instagram dan gak pakai filter apa-apa, bener-bener yang gak pakai kamera 360 karena biar kelihatan gitu makeupnya kayak gimana dan gimana supaya orang percaya. Kalau gue, ini sih prinsip gue aja ya, kalau misalkan ada orang, siapapun itu yang jadi klien gue, which is dia bayar gue untuk melakukan makeup, gue akan nge-treat dia seperti dia itu ngebayar gue 1 miliar rupiah. Jadi lo bayangin dong kalau misalkan ada klien yang bayar lo 1 miliar, lo pasti bakal kasih yang terbaik kan, dari mulai produk makeup, juga attitude, semuanya waktu lo harus ngasih yang terbaik. Itu sih mungkin saran gue. Lanjut dari Graciela Vika, kak bibir aku tuh hitam jadi susah pilih warna yang pas. Oh, mungkin milih lipstick kali ya. Mungkin saran gue adalah menggunakan concealer dulu supaya lipsticknya itu warnanya tuh bisa kelihatan jelas di bibir. Terus dari Mariashi 19, kakak sudah punya baby belum? Belum. Kakak banyak uang ya, sering jalan-jalan terus. Kalau menurut gue sih ini sebenarnya lebih ke prioritas kali ya, karena hidup gue di sini juga nggak mewah-mewah banget. Gue masih nyuci sendiri, masih masak sendiri, nggak punya pembantu. Terus juga gue jarang ke restoran, jarang belanja karena di sini juga jarang banget deh ada produk-produk yang bagus. Jadi uangnya itu gue lebih suka nabung untuk traveling karena gue sama suami gue tuh kayak punya cita-cita pengen traveling berdua ke seluruh dunia. Asik. Dari Fernanda ADN, kak white eyeliner itu cuma cocok dipakai jenis mata tertentu ya? Kok kalau aku pakai kelihatannya nggak cocok? White eyeliner itu sebenarnya dipakai untuk bikin mata kelihatan lebih besar. Jadi kalau misalkan matanya udah besar, mungkin kalau misalkan pakai white eyeliner itu jadi kesannya tuh kayak gede banget gitu. Mungkin itu kali ya. Dari Sabang Hari, kak gimana caranya biar dikawinin bule? Gue nggak tahu gimana ya caranya. Sumpah gue nggak tahu jawabannya, karena kalau misalkan gue tahu pasti gue udah kasih tauin teman-teman gue di Jakarta dan mereka semua udah pada kawin sama bule. Jadi sorry, gue nggak tahu gimana jawabnya, nggak tahu jawabannya. Dari Darduts, kakak orang mana? Orang Bali ya? Bukan, gue orang Batak, Boru Simatupang. Dari Eli Hamzah, kak biasanya butuh berapa lama buat dandan? Suami kakak suka marah nggak nungguin? Enggak sih, kayaknya dia jarang marah kalau misalnya pas gue lagi makeup, karena misalnya gue udah tahu nih janjian jam 6, gue udah makeup tuh udah dari jam 5. Jadi kalau misalkan tergantung sih makeupnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan buat makeup sehari-hari palingan gue kayak 20 menit. Tapi kalau misalkan buat udah sama rambut, sama makeup, sama baju, sama semuanya mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam kali ya. Lama gak sih? Enggak lah ya. Terus dari bentar, Yana Oktaria, kakak siapa orang paling menginspirasi kakak dalam dunia makeup? Mungkin kali ini maksudnya kayak beauty icon gitu ya nggak sih? Kalau misalkan beauty icon itu gue ngefans banget sama Amata Citanase. Dia itu artis Thailand, namanya Pai Ripai, jadi nama panggungnya Pai Ripai. Itu dia the goddess banget, gue cinta banget sama dia. Dari Asia_Aseya, kalau kakak punya tai lalat di pipi deket bibir, mau apa enggak? Mau dipertahanin atau dihilangin? Tergantung. Kalau misalkan gedenya gede banget gitu ya dan ganggu penampilan, itu sih gue pengen ngilangin. Tapi karena itu juga kan bahaya ya, kalau misalkan tai lalat gede bisa kanker. Tapi kalau misal tai lalatnya lucu gitu, kayaknya sih gue suka-suka aja gitu. Kayaknya lucu kan. Kayak ada artis siapa itu yang suka ada di majalah Vivi, gue lupa namanya. Terus dari Candy Lim,
Kakak dulu kuliah di mana? Di London School? Jangan tanya batch berapa ya. Pertanyaan dari SKRNDH. Kak, kalau umur 16 tahun tapi udah pakai make up, basic natural, wajar nggak? Menurut gue sih wajar-wajar aja, tergantung lokasinya kemana. Misalkan kalau ke sekolah, gue nggak tahu deh, zaman sekarang masih boleh nggak sih kalau misalkan pakai makeup ke sekolah? Zaman gue dulu sih nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan mau jalan-jalan ke mall atau acara keluarga pakai basic makeup natural masih, gue suka aja ngelihatnya. Terus dari Priska Milka, kakak kasih tahu dong apa aja yang kakak pakai buat filming, lighting, kamera, dan aplikasi editornya. Kalau kamera ini gue pakai Sony A5000, sebelumnya gue pakai Sony Nex 3. Terus lighting gue nggak punya lighting, jadi ini pure matahari. Jadi kalian kadang-kadang kalau misalkan ngelihat tiba-tiba gelap gitu atau tiba-tiba terang, itu karena gue pakai cahaya matahari. Kamera, aplikasi editor gue pakai Videopad. Terus dari Andina Ningtyas, kakak untuk ngilangin bulu keti dicukur apa waxing? Gue sih cukur pakai wax cukuran biasa karena waktu di Jakarta gue pernah pakai nyobain IPL pakai laser gitu dan itu bikin bulu keti gue tipis banget sekarang, hampir nggak kelihatan, jadi gue senang banget sih dengan treatment itu. Pertanyaan terakhir dari Z Salsa Bella. Kakak, kalau di tengah jalan ada yang ngomentarin makeup kakak, misalnya, Mbak, alisnya keluar garis, gimana? Efek pernah diginiin sama cowok. Kalau cowok itu yang gue nggak kenal, maksudnya cuma lewat doang sih nggak bakal gue dengerin, karena ya namanya alay, masa ditanggepin mah dia biarin aja, gue nggak peduli. Tapi kalau misalkan temen gue yang nyinyir kayak gitu, palingan sih gue cuma jawab gini, sumpah lo nek, alis gue keluar garis, gue boleh pinjem kaca lo nggak? Pincel alis lo mana nek? Pinjem lipstick sekalian, gue mau touch-up. Karena sejujurnya cowok itu nggak suka nyinyir, cowok sejati ya nggak suka nyinyir, apalagi nyinyir soal makeup. So kalau ada yang nyinyir soal makeup cowok, ya you know what I mean, right? Oke guys, sekian dulu video dari gue. Makasih banget yang udah nanya dan mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang kelewat. Oh ya, gue juga baru bikin Facebook fanpage. Jadi kalau kalian pengen tahu kehidupan gue sehari-hari, kalian bisa like, gue taruh linknya ini nanti di bawah sini. And thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay gorgeous. Bye bye.